Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini Aki melanjutkan janji tentang bagaimana cara membuat atau langkah-langkah membuat oratorium KB. Jadi ini banyak mungkin yang ingin membuat pada satu saat momentum yang besar. Kami persilahkan. Yang pertama, pada saat persiapan itu harus ada komitmen. Komitmen dengan semua pihak. Komitmen diri sendiri, komitmen pembuat kebijakan itu di dalam dinas atau dengan bupati kalau tingkat kabupaten, komitmen dengan BKKBN provinsi atau kabupaten atau dengan pusat, komitmen juga dengan acara-acara dari protokoler. Satu itu. Yang kedua di perencanaan. Perencanaan itu yang pertama, kalau menurut Akilah yang pertama itu adalah cari anggaran. Cari anggaran itu bisa cari anggaran APBD, bisa cari anggaran sponsor, CSR dan lain sebagainya, ya. Setelah itu disetujui dan melihat situasi anggaran dari sponsor dari mana, maka disusunlah tema. Temanya apa? Disusunlah durasi sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita diberi 10 menit ya 10 menit lah. Kalau 15 menit 15 menit. Tapi kalau oratorium lebih dari 20 menit itu membosankan. Aki sarankan antara 10 sampai 15 menit cara membuat oratorium itu. Ya. Kemudian setelah membuat skenario pemilihan siapa yang akan melaksanakan apa, dari mana, karena berapa ratus orang itu kan tidak mudah. Tidak mudah itu, ya. Penata produksinya siapa, penentuan pelaksana penarinya siapa, wiaganya siapa dan lain sebagainya itu harus sudah ditentukan, dipilih. Itu yang pertama. Jadi tahap persiapannya harus benar-benar kuat. Yang kedua pada saat proses. Nah, pada saat proses ini juga berbeda-beda. Pada umumnya orang latihan itu selalu bersama. Itu biayanya besar kalau selalu bersama. Kenapa? Karena kumpul orang ratusan itu kan ada perlu makan, perlu snack, perlu transport. Itu berat. Kalau Aki sistemnya adalah latihan berjenjang dengan ada TOT. Misalnya tari akan menjadi 500 orang. 500 orang itu misalnya dari 2 sekolah atau 3 sekolah kalau dari sekolah, atau dari kecamatan misalnya dari 10 kecamatan. Dilatih dululah dari sekolah-sekolah itu, ada dari kecamatan-kecamatan. Misalnya 2 atau 3 orang. Kemudian nanti dia akan melatih lagi di tempatnya masing-masing. Misalnya tari. Demikian juga lagu. Dibikin lagunya secara kaset atau ya video atau apa, kemudian disebar. Itu biar mereka latihan di masing-masing tempat, ya. Baru di situ ada general repetisi. General repetisinya tidak boleh lebih dari 3-4 kali karena itu biayanya berat, ya. Biayanya berat. Seperti yang Aki pernah lakukan tentang paduan suara yang 5.000 orang itu. Itu latihannya di Bekasi cuman 1 kali 2 kali general repetisinya, tapi latihannya di desanya masing-masing. Demikian juga waktu kita membuat paduan suara di Bandung Barat. Nah, tari kolosal juga seperti itu, ya, dilatihkan di mana misalnya sekarang bagian yang akan penari latar lah mereka di tempat nanti penggabungannya itu agak mudah.
ya, daripada harus tiap hari atau sebulan atau bagaimana, itu semua latihan di tempat yang sama, ya. Itu ini Aki akan satu ini aja, barulah pelaksanaan itu setelah latihan ada general repetisi, ada pagelaran. Ini Aki akan cerita tentang pengalaman waktu membuat pencanangan takesra ku kesra. Takesra ku kesra itu sekali lagi dilaksanakan di Tangerang karena Tangerang menjadi juara tingkat nasional. Tangerang itu takesra ku kesra itu intinya adalah peningkatan status keluarga yang 23 itu, ya, yang 23 itu. Nah, yang 23 itu ditambah lagi macam-macam sehingga itu harus bisa digambarkan oleh kita, ya. Ini salah satu saja, ya. Pertama itu Aki mengambil koreografer dan penanggung jawab seninya adalah Saudara Roheni. Saudara Roheni ini keluaran Akademi Seni Tari, ya, ASTI di Bandung. Dia sarjana, kemudian orang Subang asli, yaitu dari Boreas, Kecamatan Kalijati, masih keponakannya Pak Eson. Eson itu adalah mantan UPTD, mantan PLKB, ya, sekarang udah pensiun. Sekarang Roheni itu berada di Provinsi Banten, jadi Kabid Kebudayaan sekarang kalau tidak salah. Dulu waktu itu jadi Kasih Kebudayaan di Pandeglang, dia itu. Tapi pelaksananya mengambil dari Subang yang banyak. Waktu itu hampir berapa orang, ya, personal dari Subang itu hampir 50 orang. Kita membawa pembaca sinopsis dari Subang, beberapa penari inti dari Subang. Kemudian yang paling utama adalah Udin Kaget sebagai lengser, yang sebagai pembuka itu pakai gugunungan. Itu kan sampai sekarang di Subang tiada duanya. Itu ikon Subang lah, Udin Kaget itu. Ada Rangga, ada segala macam lah waktu itu, ya, dengan Aki bekerja. Nah, bagaimana dibuatkanlah tari yang disebut dengan tari awal. Jadi pagelaran itu ada tari awal. Tari awal itu hanya sebentar itu. Paling 3 menit. 3 menit. Apakah itu sekalian masuk? Atau misalnya ada pagelaran dulu sebentar, 5 menit boleh, tapi tidak boleh kalau lebih dari 5 menit. Kemudian dari situ adalah yang disebut tema. Kan waktu itu adalah temanya takesra ku kesra. Ini fasilitas pendukungnya saja, itu di setiap payung buatan Tasik itu 1 huruf 1 payung. Itu kan selamat datang takesra dan kukesra di bumi Nusantara. Itu 43 hurufnya kan? 43. Dannya itu adalah dan dengan corak itu. Itu kita beli 50 payungnya. Kemudian payung yang berbeda itu menunjukkan daerah, yaitu Kabupaten Tangerang. Itu 18 kan? Nah, itu saja sudah 60. Belum lagi bawa umbul-umbul segala macam di sana, sehingga dari Tasik saja waktu itu belanja kurang lebih 1 truk begitu, ya. Ini bukan edel-edel, ya, 1 truk. Setelah tari pembukaan masuk, sudah beres, masuklah kepada sinopsis. Sinopsis dulu dibacakan, ya, apakah itu oleh seorang dari panggung, bahwa takesra ku kesra itu begini ceritanya, gitu, ya. Waktu itu kan digambarkan orang yang sengsara, banyak anak, terus dia ikut KB. Setelah ikut KB, dia mendapat takesra dan kukesra dalam kelompok UPPKA. Nah, setelah itu dia masuk menjadi sekian tahun kemudian menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi dibantu, ada plesterisasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling lama. Yang paling lama itu menggambarkan itu kurang lebih ya sekitar 6 sampai 7 menit, ya. 7 menit boleh. Nah, selesai itu semua dengan tarian, jangan dengan sandiwara 1-2. Misalnya menggambarkan
keluarga yang banyak anak tidak ber-KB itu misalnya 30 pasangan di lapangan itu, terus datang misalnya dengan tari-tarian, yaitu para petugas yang memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Begitu. Beres itu lalu keluar. Nah ya, di situ baru dicanangkan. Jadi belum selesai. Selesainya itu setelah tari-tarian hiburan, baru digenjrengkan, maju dari mundur dari sana. Yang 43 pembawa payung dengan 18 pembawa payung kabupaten kota itu, Kabupaten Tangerang itu ada di pinggir dengan warna kuning. Payung yang 43, 50 lah ya dengan pendampingnya itu warnanya biru, tulisan kuning. Tak kesrakokra T1, A1, K1 itu bareng serempak. Lahirlah takesra, kukesra, jreng di lapang itu. Jadi selamat datang bari ke sana, takesra kukesra di bumi Nusantara dengan undur itu gendingannya yang sangat heboh. Terus kira-kira 5 menit, kira-kira 1 menit tidak selesai itunya, hebohnya itu. Nah setelah pagelaran itu baru kita membuat tarian ya, yang tadinya sengsara itu sekarang didatangkan lagi keluarga-keluarga yang sudah anaknya 2 dengan pakai toga dan lain sebagainya, baru dia keluar. Itu sebetulnya gambarannya seperti itu. Karena sudah 11 menit, ya dari mana Ki biayanya? Ya biayanya dari sana sini. Pendukungnya dari mana? Itu Aki ngambil dari SMP Curug waktu itu, terus SMA 2 Tangerang kalau nggak salah ya. Pokoknya hampir 400 orang pelaksananya. Hampir lebih 500 dengan Wiaga dan lain sebagainya. Itu cara-caranya. Karena ini hanya 11 menit, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.